Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi adik-adik kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Nah, kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang solih-solihah, hari ini kita akan belajar tematik bersama dengan Ustazah. Pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang membuat kolase dari daun kering. Anak-anak tahu selain daun kering, kita juga bisa membuat kolase dari biji-bijian ataupun dari kertas. Nah, kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara duduk yang tepat. Coba anak-anak simak buku tema kalian di halaman 114. Sudah? Oke, sikap duduk yang tepat yaitu posisi tubuh tegak, tidak condong ke depan atau tidak condong terlalu ke belakang. Nah, tidak bengkok ke kanan ataupun bengkok ke kiri. Anak-anak juga harus duduk dengan posisi yang tepat ketika sedang menulis. Pilihlah tempat yang terang ketika menulis. Jaga jarak mata kalian dengan buku minimal 30 cm. Serta peganglah pensil dengan benar ketika menulis ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita juga akan belajar tentang bangun ruang. Anak-anak tahu apa itu bangun ruang? Ya, bangun ruang adalah bangun yang memiliki unsur panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, anak-anak masih ingat bangun ruang apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Iya, betul. Ada bangun ruang kubus, bangun ruang balok, bola, ataupun bangun ruang tabung. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kubus. Nah, anak-anak perhatikan apa yang Ustazah pegang. Iya, ini adalah Rubik. Apakah anak-anak punya permainan Rubik di rumah? Oke, nah apakah anak-anak tahu bahwa permainan Rubik merupakan salah satu contoh bentuk dari bangun ruang kubus? Ya, anak-anak perhatikan bentuknya seperti kubus. Sekarang anak-anak perhatikan apa yang Ustazah bawa? Ya, ini adalah kardus. Kardus yang Ustazah bawa ini berbentuk, iya, betul, berbentuk kubus. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu mengapa kardus yang Ustazah bawa disebut dengan kubus? Iya, betul, karena kardus yang Ustazah bawa ini memiliki 6 sisi yang sama. Nah, anak-anak, mari kita hitung sisinya bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Ada 6 sisi. Nah, anak-anak, sekarang apakah kalian tahu mengapa kardus yang Ustazah bawa termasuk bangun ruang? Iya, tepat sekali.
Karena kardus ini memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi yang sama, sehingga membentuk suatu ruangan. Nah, inilah yang disebut bangun ruang karena di dalamnya terdapat ruangan. Selanjutnya, bangun ruang yang kedua adalah balok. Nah, anak-anak tahu apa yang Ustazah bawa ini? Iya, tepat sekali, ini adalah tempat tisu. Tempat tisu termasuk contoh bangun ruang balok. Nah, mengapa demikian? Adakah anak-anak yang tahu? Oke, sekarang anak-anak perhatikan tempat tisu yang Ustazah miliki ini. Nah, ini namanya panjang. Ini namanya panjang. Kemudian ini namanya lebar. Dan ini namanya tinggi. Oleh sebab itu terbentuklah suatu ruangan. Nah, ini adalah ruangannya. Sehingga tempat tisu ini disebut dengan bangun ruang balok karena berbentuk seperti balok karena punya panjang, lebar, dan juga tinggi dan membentuk suatu ruangan. Nah, ruangannya untuk tempat tisu. Pintar. Nah, mengapa tempat tisu yang Ustazah miliki ini termasuk contoh bangun ruang balok ya? Iya, karena tempat tisu Ustazah ini memiliki sisi, ukuran, dan bentuk yang sama. Sekarang anak-anak perhatikan lagi ya. Nah, di sini terdapat sisi di bawah. Ini sisi bawah. Sisi bawah. Kemudian ini ada sisi atas. Oke. Sisi atas dengan sisi bawah memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian Ustazah lanjutkan. Ini namanya adalah sisi depan. Kemudian di sini namanya sisi belakang. Nah, sisi depan dan sisi belakang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kalian perhatikan, berbentuk persegi panjang, memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian yang ketiga ada sisi kanan dan juga sisi kiri yang ukuran dan bentuknya sama. Oleh sebab itu, tempat tisu milik Ustazah ini disebut dengan salah satu contoh bangun ruang balok. Bangun ruang yang ketiga adalah tabung. Nah, anak-anak di sini Ustazah punya kaleng yang berbentuk seperti tabung. Oke. Nah, ini namanya adalah tutup. Tutup ya. Kemudian ini yang di bawahnya bernama alas. Sedangkan ini namanya tinggi. Tinggi dari tabung kaleng. Nah, anak-anak perhatikan bentuk dan ukuran pada tutup dan juga alasnya. Apakah bentuk dan ukurannya sama? Iya, alas dan juga tutupnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama yang berbentuk seperti lingkaran. Nah, kaleng Ustazah ini juga memiliki ruangan. Nah, inilah yang disebut dengan bangun ruang yang berbentuk tabung. Baiklah anak-anak, sekarang simak buku tema kalian pada halaman 121. Mari kita memasangkan benda-benda berikut sesuai dengan bentuknya. Yang pertama ada gambar kubus. Nah, manakah ya yang bentuknya sama seperti kubus? Iya, betul, gambar yang ketiga. Mari kita tarik garis seperti ini. Yang kedua ada gambar celengan. Celengan ini fungsinya untuk menabung uang kita. Nah, bentuknya seperti tabung. Nah, gambarnya seperti ini. Sudah diberi garis ya. Kemudian yang ketiga ada gambar kelereng. Kelereng bentuknya seperti bola. Nah, manakah yang berbentuk seperti bola? Iya, gambar yang keempat. Silahkan diberi tanda garis. Kemudian yang keempat ada gambar tempat tisu. Nah, tempat tisu ini berbentuk seperti
bangun ruang balok. Mana ya yang gambarnya seperti bangun ruang balok? Ya, betul. Gambar yang kedua. Silahkan diberi garis. Sekarang anak-anak simak buku tema kalian pada halaman 122. Nah, isilah nama berikut ini dengan nama bangunannya. Yang pertama ada gambar Rubik. Rubik berbentuk, iya, tepat sekali, berbentuk kubus. K-U-B-U-S, kubus. Kemudian yang kedua ada celengan. Celengan berbentuk, pintar sekali, tabung. T-A-B-U-N, berarti N dan G, tabung. Yang ketiga ada gambar kelereng. Kelereng berbentuk seperti bola. B-O-L-A, bola. Kemudian ada tempat tisu. Masih ingat tempat tisu berbentuk seperti apa? Iya, bangun ruang balok. B-A-L-O-K, balok. Baiklah anak-anak, tugas tematik kalian hari ini yaitu mengerjakan latihan akhir subtema 3 bagian A atau pilihan ganda di halaman 127 sampai dengan 129. Jangan lupa setelah dikerjakan, anak-anak fotokan dan dikirimkan kepada Ustazah. Apabila anak-anak masih belum paham dengan materi hari ini, silahkan anak-anak bertanya kepada ayah, ibu, kakak, ataupun kepada Ustazah. Pesan Ustazah, anak-anak selalu menjaga kesehatan, sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat duha. Rajin mengaji, membantu orang tua, dan rajin belajar ya. Sebelum Ustazah tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu pembelajaran tematik hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.